Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitness Mania, perkenalkan. Yang belum kenal, maka apa kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri. Nama saya Adya Novali. Saya atlet bodybuilding, World Champion Arnold Classic. Ya, domisili stay di Jakarta saat ini dan asli saya adalah Kalimantan Barat. Ya, kegiatan saya hari-hari coaching, exercise, dan ya sedikit ada jalanin bisnis. Oke, kisah saya awalnya menjadi binaraga karena ingin merubah pola hidup sehat. Karena waktu itu saya pernah mati suri. Jadi kejadian mati itu membuat saya ingin membenahi diri agar tampil lebih sehat, tampil lebih baik. Jadi tujuannya itu awal mulanya. Di mana saya berusaha untuk melangkah atau menuju ke olahraga, memilih fitness ini karena saya melihat dengan fitness itu badan fit, maco, itu pilihannya pada saat itu. Ya, pencapaian yang sangat berkesan adalah menjadi juara di Arnold Classic, ya, karena waktu itu Indonesia dan kebetulan saya memberanikan atau menekat diri untuk berangkat tanpa pilihan dari country, ya. Saya hanya berjuang untuk negara tujuannya, dan saya di situ menjadi champion terbaik di kelas 80 kg. Dan sampai detik ini belum ada lagi teman-teman yang bisa menuju Arnold Classic Champion ini. Tapi saya berharap next akan ada Adya Novali lainnya yang bisa berkompetisi di Arnold Classic. Ya, mengenai bagaimana persiapan, bagaimana prepare menuju event tersebut, yang jelas teman-teman, saya menuju Arnold Classic itu persiapannya 1 tahun. Dimana selama 1 tahun saya 200% prepare. Apa yang saya prepare? Latihan, makan, istirahat. Ya, 3 ini saya jadikan satu yang tidak boleh ada tawar-menawar. Jadi ketika jam tidur, jam makan, waktu latihan. Nah, ini saya komitmenkan, istiqomahkan istilahnya itu selama 1 tahun kerja keras, dan saya punya moto 200% for champion. Kenapa 200? Kalau kita 100 itu target umum. Mungkin ya seluruh kompetitor saya waktu itu punya target semuanya 100% untuk menjadi juara. Kalau semua 100% ya berarti kita sama. Untuk membedakan saat itu, saya memilih 200%. Artinya kerja keras saya, konsentrasi saya, semuanya saya limpahkan kepada prepare-nya itu sendiri. Sehingga saya punya persiapan yang sangat keras. Pada saat itu saya sudah menjalani 10 tahun di dalam dunia binaraga ini, tapi di nasional. Nah, di nasional ini saya mungkin merasa menjalankannya hanya 100%. Mengingat level profesional, internasional, saya harus melebihi itu. Karena bersaing di level internasional nggak mudah, teman-teman. Sehingga saya harus memiliki tekad atau tagline yang lebih dari umumnya, 200%. Tantangan menjadi seorang bodybuilding, ya, untuk menjadi juara itu pastinya tidak mudah. Artinya tantangan terberatnya ialah mempersiapkan diri. Nah, persiapan kita di sini berbeda, teman-teman, dengan olahraga yang lain. Artinya kalau olahraga yang lain habis latihan dia makan mie ayam, bakso, nasi goreng masih oke. Kalau kita nggak bisa. Olahraga kita sangat spesifik nutrisinya. Itu yang terberat saya hadapi. Karena apa? Terberatnya budgetnya harus lebih lagi, sehingga pada waktu itu saya mengorbankan budget keluarga. Astagfirullahaladzim. Apa EDV Sportwear, apa Novalis Healthy Food? Ya, EDV Sportwear ini brand terbaru saya. Kalau dulu teman-teman pernah koleksi Indonasti, itu produk lama saya. Sekarang saya upgrade, simple logonya, simple namanya, yaitu EDV Sportwear. Itu bagian aksesoris yang saya jalanin saat ini untuk menambah income. Artinya saya harus memikirkan nih peluang bisnis apa yang ada saya jalani di dalam industri ini. Sehingga saya harus merancang, harus mempersiapkan diri, karena industri ini jangan sampai
orang yang bukan bidangnya, orang yang bukan ada di industri ini memanfaatkan industri ini. Jadi saya berharap kepada teman-teman atlet, yuk kita sendiri yang mengolah industri ini agar kita produktif. Kita nggak perlu lagi menunggu-nunggu bantuan dari pihak-pihak terkait untuk harus berkompetisi. Dengan kita mandiri, kita bisa menjadi juara, kita bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari, dan itu akan jauh terbaik hasilnya dibanding kita harus menunggu. Oke, dan yang kedua saya ada Novalis Healthy Food. Nah, itu berawal dari makanan yang saya konsumsi sehari-harinya. Ketika saya melihat ada banyak klien-klien saya yang ingin mengkonsumsi juga makanan seperti saya, akhirnya saya bukalah semacam catering healthy food. Jadi buat teman-teman juga ini peluang lagi. Jangan disia-siakan dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas. Intinya kalau di dalam industri ini banyak potensi-potensi yang bisa kita gali untuk menambah income kita. Target saya ke depannya selain mudah-mudahan punya kesempatan lagi untuk naik podium lagi, ya. Dan yang kedua, saya mau menjadi bodybuilding yang bisa dibilang pebisnis. Karena gini, selama ini saya berharap income saya tuh hanya dari personal trainer, ya. Usia kita nih nggak selamanya fit. Usia kita nih nggak selamanya produktif. Sehingga kita harus membangun sisi-sisi bisnisnya agar kedepannya ya kita belajar dari mungkin pengalaman teman-teman kita, senior-senior kita. Bukan berarti mereka itu tidak punya kesempatan, tapi mungkin pada waktu itu belum kepikiran seperti apa bisa memaksimalkan industri ini bisa menjadi income pribadi para atlet. Jadi ke depan saya berharap teman-teman atlet bisa memproduktifkan diri untuk menjadi pebisnis. Oke, kalau saya berbicara melihat prestasi bodybuilding, Indonesia memang sangat sebenarnya punya potensi. Indonesia ini punya potensi, banyak kita Sabang sampai Merauke atlet kita bagus-bagus. Cuman memang sayangnya kesempatan ini belum didapat teman-teman, sehingga ya menunggu. Jadi saya berharap kepada teman-teman jangan menunggu bola. Oleh karena itu saya mau mengajak teman-teman itu menjadi pengusaha. Apapun itu di industri ini jadikan bisnis agar kita dapat income lebih. Dengan begitu industri ini atau khususnya binaraga maju dengan sendirinya oleh kita sendiri. Nah, kalau selama ini saya melihat memang masih jauh dari harapan-harapan bisa menjadi bodybuilding terdepan dibanding negara-negara lain, ya. Kita melihat ini faktornya mungkin banyak, perlu kita sharingkan bareng untuk bagaimana ini bisa mencapai negara terdepan khususnya di bodybuilding, prestasi bodybuilding, agar kita bisa nanti ke depannya itu bisa memaksimalkan lagi potensi-potensi industri khususnya bodybuilding di tanah air. Ya, harapan saya sih itu tadi, supaya teman-teman itu tidak menunggu. Karena gini, kalau kita berharap kepada satu titik, kalau titik ini gagal, kalau titik ini meleset, kita udah hopeless. Yang tadinya optimis, kita jadi pesimis. Jadi harapan saya jangan menunggu, terus berkarya, terus produktif. Begitu. Oke, sampai ketemu. Adian Novali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.